Ibu saya bilang, Evan, jangan buat susah mama ya. Mama pengen lihat cucu mama yang pertama. Gara-gara saya, mama saya meninggal. Evan, kamu asal mana? Asal saya Bengkulu, Oh, Bengkulu. Usia berapa sekarang? 35 tahun, Mas. 35 tahun. Sudah nikah? Belum, Mas, belum. Belum, semua Belum. berantakan. Berantakan ya. Udah kerja? Kerja 13 tahun saya di pabrik kelapa sawit di sini. Oh, oke. Iya. Mm-mm. Gimana itu kok? Dari tadi aku baca typingnya kok kayaknya sebegitu dalam itu tuh. Awalnya tuh gimana sih? Awalnya main-main togel dulu, Mas. Mm-mm. Awal main togel, di diajari teman lah main di kasino kan. Mm-mm. Saya main judi ini, Mas, kurasa udah 10 tahun saya main. Nggak ada hasilnya, yang ada hancur, lebur, Mas. Saya 2 kali rumah saya gadai ke bank. Ibu saya yang bantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya sama orang, sama lentenir, Mas. Lentenir. Mm. Oke. Uh, Gadai pertama, saya berjanji sama diri saya lunaskan hutang saya. Tapi berulah lagi, Mas. Mm. Mm-mm. Mungkin karena ibu saya ini anaknya, Mas, darah dagingnya. Ibu saya bilang, kamu itu anak saya darah daging, nggak mungkin saya melihat kamu susah. Digadai lagi yang kedua, Mas. Rumah saya itu, dia tidak tahu saya gadai berapa, Mas. Dia taunya hanya saya gadai itu anggaran 30 juta rumah itu, Mas. Tapi saya gadai 50, Mas. 50 juta tanpa sepengetahuan mama saya. Memang saya yang bayar, Mas. Saya berjanji saya non-muslim, Mas, ya. Mm-mm. Oh iya, oke. Non-muslim. Saya berdua sama ibu saya di dapur. Kami berdoa di atas Alkitab. Berpegangan tangan. Berdua sama ibu saya. Evan, ini mama. Berubahlah, nak. Berubahlah, jangan lagi main judi. Sampai saya disumpah kalau kau main judi lagi, akan kalah selamanya. Dan terjadi, Mas. Sampai sekarang saya main judi, tidak pernah menang. Karena kekalahan saya itu banyak, Mas. Banyak. Ratusan. Mm. Ini saya agak ngomong banyak lah, Mas, ya. Boleh, silakan. Gak apa-apa. Last narsum kok. Uh, Gak ibu apa-apa. ibu saya kan belum punya cucu, Mas. Belum punya cucu, kakak saya ini hamil, Mas. Mau udah 8 bulan ini. Mm-mm. Ibu saya bilang, Evan, jangan buat susah mama ya. Mama pengen lihat cucu mama yang pertama. Gara-gara saya, mama saya meninggal. Meninggal gak bisa nengok cucunya. Gak bisa nengok cucu yang pertama, anak kakak saya. Pengen kali ibu saya melihat dia ngendong cucu. Saya berdosa, Mas, berdosa. Ibu saya meninggal karena saya, Mas, karena saya. Itulah dosa yang gak kesal pikiran saya sehari-hari, Mas. Kadang saya termenung di kamar ini menangis. Kadang saya ke kuburan mama saya menangis, meraung-raung, gak ada guna, Mas. Merindukan orang yang udah meninggal, itulah saya sakit. Sakitnya gak tertolong. Gak tertolong, Mas. Meraung-raung saya.
Meminta ampun di liang lahat di kuburan ibu saya nggak ada arti. Nggak ada arti, Mas. Ibu, ibu saya pernah bilang sama kakak saya namanya si Winda. Winda, kalau mama sudah mati, tidak ada guna lagi air mata si Epan itu menangis nanti di liang di kuburanku. Ibu saya bilang gitu, dan terjadilah. Ibu saya meninggal, tak sepatah kata pun yang diucapkan sama aku, Mas. Ibu saya hanya Bu saya stroke, Mas, tiba-tiba stroke, darah tinggi karena mikirin saya, karena saya ketahuan, Mas, minjam uang 50 juta itu, Mas. Langsung don. Dia berpikir kayak gini, Mas. Udah ratusan juta saya pinjam uang, udah bisa untuk saya menikah. Saya orang Batak, Mas. Orang Batak harus banyak duit untuk menikah, bayar adat. Itu ibu saya sedih. Begitu banyak uang habis untuk bayari hutang, bukan untuk menikah. Sampai kena stroke, Mas. Saya lagi kerja sip malam itu di pabrik, ditelepon adik saya, mama masuk rumah sakit. Saya pergi, sampai saya ke situ, Mas, sampai berhari-hari ibu saya itu nggak ada sadar, cuma air matanya saja yang mengalir. Air matanya mengalir nangis, terus nangis. Saya lihat air matanya bercucuran, tapi tidak bisa bangun. Kalau ada ibu saya, mungkin, Mas, ibu saya yang tahu saya, gimana perasaan saya, bisa nolong saya. Saya sekarang tidak ada lagi, tinggal bapak saya. Orang tua hidup susah sekarang hidup saya, bapak saya. Saya mau resign, Mas. Uang resign saya, uang jam sostek saya untuk bayar hutang. Di usia saya 35 tahun ini mungkin cari kerja udah susah. Mungkin saya kerja serabutan aja, Mas. Yang penting saya lepas dari jeratan hutang, jeratan judi. Udah nggak sanggup lagi, Mas. Nggak sanggup. Motor saya bolak-balik saya gadai, tebus gadai. Tiap bulan gaji, Mas, habis untuk bayar rentenir untuk makan aja ini, Mas, sekali-sekali, kadang 2 kali sehari. Tapi itu resiko. Yang jelas, kalau teman-teman masih punya ibu, jangan sampai ibu meninggal gara-gara kita, gara-gara judi, ditagih hutang ke rumah. Ibu saya kayak gitu, Mas. Ditengoknya tiap orang nagih hutang ke rumah, menangis, Mas. Menangis air matanya di depan saya, menangis sampai dia membenci saya, saking parahnya nengok pelaku saya, sampai membenci, tapi dalam hatinya mungkin kasihan sama saya. Saya mau berembuk sama keluarga saya nanti, bapak saya sama kakak saya mau ngomong, mau resign. Mungkin itulah jalan satu-satu untuk melunaskan hutang saya, biar saya lepas dari jeratan hutang sama judi online. Tapi kalau pinjol saya tidak ada, Mas. Saya nggak pernah minjam pinjol. Saya minta solusinya gimana supaya lepas dari jeratan judi ini, Mas. Saya depo terus untuk membalik kekalahan. Kalau saya bisa balik kekalahan, bayar utang, saya berhenti, Mas. Tapi yang ada apa? Tambah hancur. Gaji habis, THR saya sama bonus saya habis semua, Mas. Hampir 20 juta itu dapat dari perusahaan ini bulan ini. Habisnya semalam coba. Saya depokan semua. Mana tahu naik untuk melunaskan hutang-hutang, yang ada apa? Hancur lebur. Sampai bapak saya meminta belikan HP, nggak sanggup, Mas. Nanti kalau dapat THR, dapat bonus, belikanlah HP bapak ya, HP Tuladit. Nggak sanggup saya, Mas. Habis uangnya. Bapak saya hanya terdiam. Nggak bisa ngomong, diam saja. Diam. Bapak saya nggak bisa ngomong, Mas. Karena mungkin dia punya masa lalu juga pas di rumah, Mas. Dia pergi meninggalkan hutang.
kami anak-anaknya ini yang bayar hutang ke bank, makanya bapak saya tidak pernah memarahi saya, cuma bisa diam-diam. Dosa yang nggak habis pikir saya, ibu saya ini mas, meninggal karena saya. Banyak orang pakai hutang ke rumah nggak sanggup dia, karena malu nengok saya mas, malu. Nggak mungkin saya jual. Memang ada ladang saya mas, anggaran 3 hektar sawit. Tapi itu nggak mungkin saya jual mas, itu untuk makan sehari-hari orang tua saya. Terus orang tua saya udah tua. Memang pesan ibu saya, jangan sampai dijual tanah itu, itulah untuk makan kalian nanti di hari tua. Itu dipesan ibu saya. Kadang saya kalau rindu mas, saya pergi ke makam ibu saya. Saya menangis, meminta ampun. Meminta ampun. Tapi nggak dijawab sama ibu saya. Sambil menangis, saya meminta ampun. Di kuburan di makam ibu saya, nggak ada guna mas, nggak ada guna. Semua udah terlambat. Hanya penyesalan yang ada. Saya dulu mau menikah mas. Mau menikah, cinta kali saya sama calon istri saya. Perempuan mas, perempuan mana yang mau tahan pacaran sampai bertahun-tahun, nggak ada kepastian, ditinggalkan saya mas. Karena saya nggak ada keseriusan. Gimana saya mau menikah mas? Hancur semua karena judi, mau ngumpulkan uang nggak sanggup lagi mas. Utang bank saya 2 tahun lagi mas. Ya semoga biarlah saya nanti yang menanggung utang bank dengan kerja serabutan ya mas. Bisa. Yang penting saya ada niat nanti kerja di luaran lah. Saya pun ada studi mas. Bisa saya kerja ngelas, bengkel bisa. Ya nanti kalau ada sisa nanti saya membuka bengkel saja. Saya mau berubah. Saya nggak sanggup mas. Tiap malam seperti ini mas, begadang mikiri hutang. Bangunnya cepat mas, nanti tidur jam 3, jam 4, jam 5, bangun jam 7. Nggak tidur lagi mas, karena mikiri hutang. Hutang yang udah kelilit pinggang. Dengan penghasilan 5 juta, 6 juta, nggak cukup mas. Saya menyerah. Saya menyerah sama diri saya. Saya minta ampun kepada Tuhan saya. Saya capek, saya menyerah. Memang teman saya bilang mas, mengikhlaskan kekalahan itulah jalan satu-satunya. Ikhlaskan semuanya. Biarlah anggap aja kita kena tipu orang. Anggap saja kita hilang duitnya mas. Satu lagi mas ya, banyak teman-teman saya sini yang mengakhiri hidup minum racun mas. Ada berapa orang sini? Ada 5 orang. Gara-gara judi. Tekanan dari orang tua, tekanan dari orang tua, terakhir minum racun mas. Meninggal, ada yang maaf cakapnya mungkin nanti Mak Benet ya mas ya, biasa. Tapi saya kalau untuk niat ke sana mas, masih pikir-pikir mas. Saya hanya ingin minta solusinya ya mas, gimana bisa lepas dari jeratan judi ini mas.